Password chapter 1122, Haki dari masa lalu. Yes, terima kasih Oda Sensei. Chapter ini benar-benar terlalu epic guys menurut saya ya. Karena dimana sebenarnya minggu ini adalah minggu yang sedih. Karena Boku no Hero Academia minggu ini sudah tamat di chapter 430 kalau nggak salah ya. Saya penggemar Boku no Hero Academia, jadi saya agak sedih sebenarnya ini weekend. Tapi One Piece membuat saya tersenyum kembali. Apalagi ini di-teasing sama Oda Sensei dikit-dikit nih tentang My Hero Academia. Gas, langsung kita mulai ke covernya terlebih dahulu. Di sini kita melihat smoker yang keren banget. Dan ini adalah salah satu request dari pembaca yang berkata 22 tahun yang lalu ada anak laki-laki dari Aichi yang menggambar fan art smoker. Tolong buat ulang lagi. Dan yang dimaksud anak laki-laki 22 tahun yang lalu adalah Kohei Horikoshi Sensei, sang mangaka dari Boku no Hero Academia yang baru saja menyelesaikan manganya. Jadi dulu banget Kohei Horikoshi yang merupakan salah satu nakama One Piece itu pernah mengirim sebuah gambar nih. Dia menggambar smoker terus dikirim ke penerbitnya komik One Piece, dan gambar ini dimunculkan di dalam salah satu komik One Piece. Aku tapi lupa volume berapa nih. Dan sebagai penghormatan dari Oda Sensei menggambar smoker di sini yang dia buat ulang. Waduh, ini bagus banget. Mantap ya, mantap. Terus kita langsung mulai pembahasan dari chapter kali ini yang berjudul Waktunya Sudah Dekat. Aduh, judulnya bagus banget lagi. Cerita dibuka dengan siaran Vegapunk nih yang masih berlangsung. Perkataannya di chapter lalu itu membuat semua orang kaget. Pada bilang nih, nasib dunia bergantung pada bajak laut. Hei, tunggu dulu, kau sudah gila Vegapunk? Tidak mungkin, apakah negara kami juga akan tenggelam? Angkatan laut, tolong lakukan sesuatu. Tapi para bajak laut di sini seneng. Orang paling jenius saja bilang kalau One Piece itu ada. Ayo kita cari, One Piece ada di luar sana. Keadaan juga chaos di Impel Down dari para narapidanya. Sudah saatnya bajak laut bangkit. Lagi pula dunia akan tenggelam. Serahkan saja semuanya pada kami. Yeah! Pemerintah tidak tahu akan berhadapan dengan siapa. Petugas Impel Down di sini mulai panik nih. Kenapa kau membiarkan mereka mendengarkan siaran ini? Bukan aku. Semua Deden Mushi menayangkan ini dan kami tidak bisa menghentikannya. Para petinggi angkatan laut juga mulai kesal. Berani sekali kau Vegapunk. Tidak lupa pahlawan kita Koby, dia di sini teringat dengan saat pertemuan pertamanya dengan Luffy yang ingin mengincar One Piece dan menjadi raja bajak laut. Dia berkata, Luffy-san, aku harus menghentikanmu agar mimpimu tidak tercapai. Mantap, ini janji di masa lalu kayaknya bakal terjadi beneran ini. Terus kita ke Bagi, salah satu dari Yonko kita. Di sini dia berkata, kenapa kalian para orang bodoh bilang dunia milikku? Kalian tidak bermaksud begitu kan? Di sini semuanya pada bingung nih. Ketua Bagi terus dengan kerennya Bagi berkata, yang kalian maksud dunia kita kan? Wah, semua di sini langsung bersemangat dan terharu. Ketua Bagi, kami akan selalu mengikutimu bahkan sampai ke ujung neraka sekalipun. Udah keren. Ternyata di belakang Bagi itu ada Krokodil dan Mihawk. Krokodil berkata, sini duduk. Bagi sambil nangis. Baik, aduh, tolol banget. Karakter favoritnya Oda itu bener-bener dah. Lalu kita melihat adanya Katarina Devon, Van Ogre, dan beneran guys Karibo diangkut dong di sini. Devon di sini ternyata sedang menghubungi Kurohige. Hei, apa yang harus kami lakukan pada orang ini, Teach? Bunuh saja. Karibo menjawab, Komodor Teach, saya bersumpah informasi ini akan membuat Anda senang. Kurohige di sini menjawab, hah? Karibo? Bawa dia padaku. Aku akan membunuhnya sendiri jika informasinya tidak berguna. Kita kembali ke Egghead di mana Vegapunk berkata, itulah kebenarannya. Joy Boys, dia. Terus kita melihat robot raksasa ternyata selamat dan melompat ke atas pulau menghadang War Fury. Tapi sayangnya Denden Mushi siaran yang digunakan rusak lalu meledak. Hal ini menyebabkan siaran Vegapunk terhenti. Dari kejauhan Dori Brogi teriak, raksasa besi. Dan dari langit Saniko yang terbang masih dikejar oleh Venus Ujuro. Pada panik nih yang di dalam kapal. Pak tua kuda itu datang lagi. Lakukan sesuatu Zoro. Zoro sudah bersiap untuk bertarung lagi. Sedangkan trio paling lemah di topi jerami ketakutan semuanya. Tiba-tiba Emmet terdiam dan berkata, maafkan aku Joy Boy. Luffy panik, hei robot raksasa. Tapi Emmet langsung berkata, aku ingin minta maaf padamu juga. Aku tahu bahwa tidak mungkin dia masih hidup. Luffy bingung, hah?
Hei, jangan-jangan kau mengira aku sebagai orang lain ya? Emmet menjawab, nostalgia sekali. Kau mirip sekali dengannya. Perasaan yang kurasa pada saat itu tiba-tiba kembali begitu saja. Aku harap Joy Boy memaafkanku. Aku telah gagal untuk membuatnya menjadi raja. Dan kita melihat pemandangan yang super ngeri, tapi ini gambarnya keren banget. Emmet berhadapan dengan keempat Gorosei yang ingin menerjang kapal para raksasa. Wah, itu cacing raksasa. Gawat, kita bisa tenggelam. Luffy di sini bingung lagi. Raja? Emmet bertanya, siapa namamu? Luffy menjawab, aku Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Emmet hanya berkata, D. Dan kita lalu melihat sebuah simpul tali yang kemudian terlepas. Dan tiba-tiba muncul petir hitam haki bertebaran dari tubuhnya Emmet. Hal ini membuat para angkatan laut pingsan semuanya. Luffy terkejut, Haoshoku haki? Emmet tertawa. Hei Luffy, terima kasih. Kau sudah membuatku bisa mendengar irama yang sangat kurindukan sekali lagi. Jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan Haoshoku hakinya si Emmet ini tersebar sampai keluar dari pulau Egghead. Entah bagaimana haki ini hanya berefek pada angkatan laut saja. Karena di sini yang pingsan itu kebanyakan adalah angkatan laut. Bahkan wakil Admiral Dole sampai kewalahan hanya untuk bisa berdiri. Apa ini haki? Kuat sekali. Wakil Admiral Pomsky. Haki milik siapa ini? Emmet terus-terusan mengeluarkan hakinya, dan ternyata para Gorosei juga kena dampak dari haki ini. Haki ini membuat mereka kembali ke wujud manusia mereka. Tiba-tiba muncul asap di ruang para Gorosei di Marijoa, di mana Saint Marcus Mars ternyata sudah duduk di ruangan ini. Ternyata di dalam asap ini adalah Warcury, Jupiter, dan Venus Ujuru. Dan keempat Gorosei ini kembali ke tempat di Marijoa lagi. Yang bikin kaget adalah, wah, aduh, Im Sama tiba-tiba jatuh berlutut dan gemetaran. Dia berkata, Joy Boy, waduh, yes. Ini mantap banget. Di Egghead lagi nih guys. Sanigo akhirnya bisa mendarat dengan selamat. Luffy di sini berkata, akhirnya kalian berhasil teman-teman. Yang di kapal Sunny langsung pada teriak, Luffy, hei, apa yang terjadi dengan monster-monster itu? Luffy menjawab, entahlah, mereka tiba-tiba menghilang. Dory dan Brogy yang masih tidak percaya berkata, apa-apaan itu tadi? Robot dengan haki? Lagi pula, bagaimana dia bisa membuat monster-monster itu menghilang? Usopp dan Chopper di sini menangis dengan sangat keras. Kita berhasil mendarat. Sanji dari kapal para raksasa berkata, kau tidak apa-apa Nami-san. Nami menjawab, aku baik-baik saja, tapi Atlas dan Edison, aduh, dead flag beneran ini. Terus kita melihat Emmet yang berhadapan dengan Garcia Satan. Ini mungkin Satan nggak balik karena dia kan yang mensummon Gorosei yang lainnya ke Egghead kali ya. Kan Satan nge-summon yang lain dari Egghead, yang dari Marijoa datang, jadi dia nggak bisa ikutan balik gitu. Orang dianya aja dari Marijoa ke Egghead narik kapal. Emmet di sini lalu terdiam dan teringat masa lalunya dengan Joy Boy. Dengarkan aku Emmet, waktunya sudah tiba. Emmet menjawab, waktunya? Joy Boy yang ditunjukkan dengan siluet hitam dengan topi yang lebar seperti topi jerami ini, dia berkata, aku akan mengumpulkan haki terkuatku dan menyegelnya di dalam tubuhmu. Emmet di sini kagum banget. Wow. Tapi Joy Boy di sini langsung bilang, kau pasti akan hidup lebih lama daripada aku. Karena itulah aku tidak mungkin bisa selalu membantumu. Emmet langsung kecewa. Kedengarannya itu hal yang buruk ya. Joy Boy menjawab, akan tiba waktunya di mana kau berada di situasi hidup dan mati, atau mungkin itu akan terjadi pada orang yang ingin kau lindungi. Ketika hal itu terjadi, lepaskan simpul ikatannya. Emmet menjawab, jadi kalau waktu itu sudah tiba, kau akan ada di sana untuk menolongku. Joy Boy dengan riang berkata, itu benar. Kapanpun itu terjadi, aku akan menolongmu dari masa lalu. Emmet terlihat senang banget. Aku senang mendengarnya. Terima kasih. Sekarang tidak akan masalah. Jika kau mati, rasanya kau akan tetap bersamaku. Dijawab sama Joy Boy, hei, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Emmet hanya tertawa. Iya, selamanya. Aku harap aku tidak akan kesepian. Dan chapter kali ini selesai. Woo! Yes. Waduh. Bagus banget. Kita langsung bahas guys. Dan yang akan aku bahas ini seputar tentang Joy Boy aja, karena ini menjadi main topik di chapter kali ini.
Pertama, sudah jelas kemampuan hakinya Joy Boy. Anjir men, kita memang sudah tahu ya ada konsep haki yang bisa dialirkan. Tapi seingatku nih, konsep ini masih dialirkan ke benda mati atau anggota tubuh seperti pedangnya Zoro atau ketika seseorang menggunakan Bushoku Haki. Aku belum pernah melihat, tapi koreksi kalau aku salah ya, Haoshoku Haki yang dipindahkan dan sampai disegel loh, dipindahkan dan disegel, gak cuma dipindahkan ke sebuah benda dan bisa dikeluarkan kapanpun. Itu kayaknya belum pernah ada, apalagi media yang digunakan di sini adalah sebuah tali. Pertama, apakah ada material khusus yang bisa digunakan untuk menyimpan Haoshoku Haki? Aku agak nggak tahu ya. Kalau misalnya mungkin cuma dipindahkan ke senjata kan Haoshoku Haki masih bisa gitu. Tapi sampai ini disimpan loh, sampai disimpan gitu. Apakah tali ini berbahan dasar suatu bahan khusus ya kali ya? Sampai bisa menahan segel dari Haoshoku Haki ratusan tahun cuy. Bayangin, ini Haoshoku Hakinya Joy Boy sebesar ini sampai keluar pulau. Kalau keluar pulau oke, tapi ini sampai bisa membuat Gorosei kembali ke wujud manusianya. Gokil gak tuh? Bisa ratusan tahun loh cuy, gak kebayang. Perang dulu ini serunya kayak gimana coba. Terus di sini Emmet berkata hal yang menarik. Katanya dia gagal membuat Joy Boy menjadi raja. Jadi bisa kita asumsikan itu berarti Joy Boy sebelumnya bukanlah seorang raja dan dia ingin menjadi seorang raja. Aku jadi kepikiran ngomong-ngomong soal raja nih. Aku jadi teringat dengan tahta kosong yang ada di Marijoa yang seharusnya kayaknya tidak ada yang menduduki, tapi bisa diduduki oleh Im Sama. Mungkinkah posisi raja yang dimaksud oleh Emmet di sini adalah tahta kosong ini? Jadi bisa saja ya, sejak awal tidak ada perebutan 20 raja nih, atau setidaknya tidak ada 20 raja yang diceritakan. Yang memperebutkan tahta kosong ini hanyalah Im Sama dan Joy Boy aja. Bagaimana cerita tentang 20 kerajaan yang sepakat agar pemerintahan stabil akhirnya nggak usah diduduki ini? Mungkin aja itu hanyalah cerita rekayasa Im Sama yang memenangkan perang di masa lalu agar tidak ada yang melebihinya, mungkin kayak gitu kali ya. Yang membuatku berpikir bahwa pertarungan terakhir antara Im Sama dan Joy Boy itu terjadinya di Marijoa, tempat tahta kosong ini berada, dan membuatku yakin bahwa Joy Boy itu bukanlah ras raksasa seperti yang kita teorikan. Dari saat kita melihat gambar ini, Joy Boy berukuran manusia normal cuy, bukan raksasa. Terus jadi pertanyaan lagi nih, gimana bisa ada topi jerami raksasa di Marijoa? Kalian masih ingat kan ya waktu Im Sama lihat topi jerami besar gitu? Jadi bagaimana jika pertarungan Im Sama melawan Joy Boy itu terjadi di Marijoa dan Joy Boy kalah dalam kondisi bentuk tubuhnya yang menjadi raksasa karena kekuatan Nika? Di sini kan Emmet berkata bahwa Luffy mirip banget dengan Joy Boy, apalagi dari siluet Joy Boy ini mirip dengan kostumnya Luffy juga sih kayaknya lah ya. Jadi tidak salah kalau kita mengasumsikan Joy Boy juga bisa berubah menjadi raksasa dengan kekuatannya Nika. Dan karena kalau jadi raksasa itu kan pakaiannya juga ikutan menjadi besar gitu ya, otomatis topinya kan juga akan menjadi gede. Itulah kenapa dengan kalahnya Joy Boy, topi jerami raksasanya tertinggal di Marijoa dan disimpan oleh Im Sama di Marijoa juga. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1122 dariku yang keren banget. Untung aku nggak kena spoiler ini guys, sumpah bagus banget soalnya. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah, dan yang belum nonton video pembahasan chapter berikutnya, sebelumnya silahkan bisa mampir dan lalu balik lagi ke channel ini, khususnya video ini. Nama saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.